Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siani Betania Iskandar, saya dari 3PHP3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bumbu rempah, sejarah perkembangan bumbu dan rempah, dan juga bahan-bahan yang terkandung dalam satu makanan yang akan saya jelaskan hari ini. Makanan yang saya ambil adalah makanan dari daerah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Toraja. Nama makanannya adalah papiyong. Papiyong sendiri merupakan makanan yang berbahan baku daging yang dicampur dengan daun mayana atau jantung muda pohon pisang yang kemudian dibakar di dalam bambu. Papiyong sendiri merupakan makanan khas dari Tanah Toraja yang biasa dihidangkan pada acara-acara penting seperti upacara-upacara kematian, perayaan, dan sebagainya. Papiyong sendiri berbahan baku daging yang digunakan bisa menggunakan daging babi, ayam, sapi, kerbau, dan juga ikan. Daging papiyong biasanya dicampurkan dengan daun mayana dan juga jantung muda pohon pisang. Bagi kalian yang asing mendengar daun mayana ini merupakan tanaman yang sudah menjadi bahan utama di Tanah Toraja untuk dijadikan bahan makanan wajib yang disuguhkan pada saat upacara-upacara. Selain daun mayana, masyarakat Tanah Toraja juga sering menggunakan jantung muda pohon pisang karena mereka jantung muda pohon pisang dan juga daun mayana memiliki ciri khas yang hampir sama, terutama rasanya, yaitu pahit dan juga sepat. Kemudian saya akan menjelaskan bahan-bahan makanan apa saja yang terkandung di dalam papiyong. Bahan utamanya terdapat daging, lalu daun mayana, serai, cabai rawit, jahe, kunyit, bawang merah, dan juga bumbu. Untuk bahan pelengkapnya bisa menggunakan daun kemangi, daun bawang, dan juga daun jeruk. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, daging-daging yang bisa digunakan dalam masakan papiyong ini beragam, tergantung juga perayaan apa yang sedang dirayakan. Contohnya jika upacara kematian, masyarakat Toraja menggunakan daging babi, sapi, dan juga kerbau. Untuk acara-acara yang lebih ceria seperti kelahiran, syukuran, pernikahan, biasa mereka menggunakan daging ayam dan juga daging ikan. Karena pada umumnya memang menggunakan daging babi, karena masyarakat Tanah Toraja juga banyak yang memelihara babi, dan kerbau juga banyak ditemukan di pasar-pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari bumbu dan bahan utama yang terkandung di dalam papiyong. Jika kalian jarang mendengar nama daun mayana ini biasa disebut sebagai bulu nangko di Tanah Toraja. Bagi masyarakat Toraja, mereka menyebutnya biasa dengan sebutan bulu nangko. Sebenarnya daun mayana ini biasa kita temukan juga sebagai tanaman hias karena mereka memiliki warna daun yang unik, yaitu warna hijau keunguan. Nah, untuk masyarakat Tanah Toraja sendiri, mereka menggunakannya untuk bahan makanan yang wajib disuguhkan saat upacara-upacara penting. Yang seperti kita tahu, upacara kematian di Tanah Toraja sudah sangat mendunia, bahkan sekarang telah dijadikan objek wisata yang dinikmati oleh turis-turis. Daun mayana ini sebenarnya famili dari bayam-bayaman. Asalnya berasal dari benua Afrika, namun telah tersebar luas di berbagai daerah. Selanjutnya ada serai. Serai merupakan tanaman yang mirip dengan ilalang atau alang-alang, namun berbeda dengan alang-alang yang dianggap sebagai gulma. Serai ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan masakan karena memiliki aroma harum yang khas, dan juga bisa disuling dan dijadikan sebagai minyak asiri. Lalu bahkan serai juga bisa dijadikan sebagai obat nyamuk. Selanjutnya ada jahe. Jahe merupakan rempah yang sangat populer di berbagai belahan dunia karena memiliki sensasi pedas dan juga hangat. Rasa dominan pedas ini disebabkan oleh zat senyawa keton yang bernama zingeron. Selain bisa dimanfaatkan sebagai penyedap makanan, jahe juga bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit dan juga kesehatan. Selanjutnya kita punya kunyit. Kunyit digunakan secara luar, mulai dari bumbu dapur hingga obat herbal serta pewarna makanan. Bagian kunyit yang dapat dimanfaatkan adalah rimpangnya. Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat dari wilayah Asia Tenggara.
Taman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa-bangsa Asia pada umumnya pernah mendapat dari wilayah Asia Tenggara. Taman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa-bangsa Asia pada umumnya pernah mengkonsumsi tanaman ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau menjaga kesehatan dan juga kecantikan. Kunyit ini tergolong ke dalam kelompok jahe-jahean. Kunyit adalah rempah-rempah yang bisa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan serta sebagai pengawet. Selanjutnya ada bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan kegunaan-kegunaan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik di tropis maupun tropis. Wujudnya berupa bumbu undi yang dapat dimakan mentah dan juga bisa dimanfaatkan untuk bumbu masak, acar, obat tradisional, dan kulit dan biji dapat dipakai sebagai zat pewarna. Lalu daun dari bawang merah ini dapat digunakan untuk campuran sayur. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih merupakan tanaman dari jenis allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan, mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun. Bawang putih biasa tumbuh di daerah Asia Tenggara dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan juga Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, bawang putih digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar makanan di Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur masuk ke gas kimia disebut alilin yang membuat bawang putih mentah terasa getir dan juga anggur. Selanjutnya kita punya cabai rawit. Cabai banyak digunakan sebagai bumbu dan berbagai hidangan masakan di Nusantara Indonesia. Rasa dan tingkat kepedasan dari cabai ini sebenarnya sangat bervariasi tergantung dari jenis cabai apa yang kita gunakan dalam hidangan kita. Selanjutnya ada kemangi adalah kepangi merupakan tanah kecil yang daunnya biasa digunakan sebagai lawar. Aroma daunnya khas, kuat, namun lembut dengan sentuhan aroma limau. Daun kemangi merupakan salah satu bumbu bagi masakan pepes. Sebagai lalapan, daun kemangi biasa dimakan bersama-sama dengan daun kubis, irisan ketimun, dan sambal untuk menemani ayam dan juga ikan goreng. Pada awal abad ke-17, Sulawesi menjadi pusat perdagangan dunia, di mana barang-barang yang diperjualbelikan terdiri dari rempah, beras, jagung, kopi, dan juga kain tenun. Pusat perdagangan ini berlangsung khususnya di kota Makassar pada saat itu dan dikuasai oleh bangsawan dan juga kerajaan yang berjaya pada masa itu. Sejarah mencatat VOC telah menguasai daerah Sulawesi dan memaksa penduduknya untuk memberikan rempah-rempah dan bumbu kepada VOC telah menguasai daerah Sulawesi dan memaksa penduduknya untuk memberikan rempah-rempah dan bumbu kepada VOC. Jika tidak, mereka akan diberikan sanksi yang berat. Sebenarnya rempah-rempah seperti pala, lada, ketumbar, jintan, kayu manis, juga cengkeh merupakan rempah dan bumbu yang berasal dari Maluku dan juga Sulawesi. Namun karena dikuasai oleh VOC pada saat itu dan penduduk setempat juga dilarang memakan rempah-rempah dari hasil kebun mereka sendiri, akhirnya penduduk lokal tidak terbiasa menggunakan kuliner dengan bahan-bahan itu. Akibatnya olahan kuliner mereka sederhana dan jarang memakai bumbu dan bumbu yang kompleks, tidak serumit bumbu masakan Jawa dan juga Sumatera. Menurut pakar kuliner bernama William Wongso, bumbu yang digunakan untuk meracik makanan di wilayah Sulawesi cenderung sederhana dan tidak rumit. Contohnya untuk mengolah daging ikan biasa mereka hanya menggunakan air garam, jeruk limau lalu dibakar begitu saja.
kadang garam pun tidak dipakai. Saya akan menjelaskan mengenai bumbu dan rempah yang terkandung di dalam masakan papyong ini. Mereka hanya menggunakan 3 bumbu utama, yaitu garam, merica, dan juga gula. Karena memang tidak terbiasa menggunakan bumbu masakan yang kompleks, akhirnya mereka hanya menggunakan 3 jenis bumbu ini. Yang pertama, garam. Garam sudah digunakan kurang lebih selama 6.000 tahun, dia bermanfaat terutama dalam hal memasak. Seperti kita tahu, garam memberikan rasa asin dan gurih pada masakan. Selanjutnya, mereka menggunakan merica dalam masakan papyong. Merica ini memiliki fungsi untuk menambah rasa pedas atau rasa hangat kepada makanan, menghilangkan amis, menambah aroma, dan juga pedih dan gurih pada masakan. Selanjutnya, mereka menggunakan merica dalam masakan papyong. Merica ini memiliki fungsi untuk menambah rasa pedas atau rasa hangat kepada makanan, menghilangkan amis, menambah aroma, dan juga penyedap rasa yang alami. Selanjutnya, gula biasa digunakan dalam bumbu masakan dan juga minuman untuk memperbaiki rasa dan juga tekstur. Selain itu, gula juga berguna sebagai pengawet alami untuk makanan dan juga minuman sehingga bisa disimpan lebih lama. Sekian penjelasan dari karakteristik bumbu dan rempah yang terkandung dalam masakan papyong. Yang terakhir, pesan-pesan saya untuk adik-adik di luar sana agar kita bisa tetap melestarikan kuliner Indonesia, yang pertama-tama adalah kita harus merasa bangga terlebih dahulu atas masakan-masakan khas Indonesia yang begitu kaya dengan bumbu dan rempahnya. Salah satunya adalah rendang yang telah diakui dunia sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Kenapa kita harus merasa bangga? Karena orang luar saja menjajah Indonesia untuk mengambil untuk memonopoli perdagangan bumbu dan rempahnya. Berarti memang Indonesia memiliki kekayaan bumbu dan rempah yang begitu banyak di setiap hidangan masakannya. Kita juga tidak boleh enggan dalam mencoba masakan-masakan Indonesia. Maksud saya enggan adalah misalnya kita ditawari coba nih kerak telur, tapi kita langsung berpikir pasti nggak enak. Kita langsung berpikir kalau makanan-makanan Indonesia itu nggak sekeren dan seenak makanan-makanan luar. Padahal dari segi bumbu dan rempah aja kita sudah menang jauh. Karena kita sebagai negara penghasil bumbu dan rempah yang begitu melimpah, pasti di setiap hidangan khas Indonesia, makanan-makanan Indonesia juga terkandung bumbu dan rempah yang bervariasi dan menghasilkan cita rasa yang juga pastinya tidak kalah enak dan bahkan bisa lebih enak dari makanan-makanan di luar negeri. Jadi pesan saya, kita harus mencintai makanan-makanan khas Indonesia agar kita secara tidak langsung juga bisa melestarikan wisata kuliner di Indonesia. Sekian video kali ini. Terima kasih, saya Shena Betani. Kita secara tidak langsung juga bisa melestarikan wisata kuliner di Indonesia. Sekian, nama saya Shena Betani Skado D3PHP3. Terima kasih.